Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Ada di dalam hadis yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, meriwayatkan dari Abdullah. Siapakah Abdullah ini? Abdullah ini adalah putranya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yaitu berarti putranya Sayyidina Umar. Diceritakan putranya Sayyidina Umar radhiyallahu an ini, yang maksudnya adalah Abdullah ini, mencintai seorang perempuan yang begitu sangat dicintai oleh Abdullah tersebut. Lantas kemudian karena begitu mencintai wanita tersebut, akhirnya Abdullah menikahi wanita yang ia cintainya. Tetapi sayang sekali wanita ini bisa dikatakan mempunyai akhlakul karimah yang agak kurang baik. Tetapi nekat saja karena begitu mencintainya, Abdullah akhirnya menikahi wanita tersebut. Dan setelah berlangsung menikah, berlangsung, ternyata Abdullah tidak bisa merubah akan akhlakul karimah wanita yang ia cintainya itu. Lantas pada suatu ketika ayahandanya, yaitu Sayyidina Umar, berkata kepada Abdullah, "Abdullah, tallikha," kata Sayyidina Umar. "Abdullah, ceraikanlah istri kamu itu. Tallikha." Dipikir-dipikir, ayahandanya menyuruh untuk menyeraikan istrinya, tetapi Abdullah yang begitu sangat mencintai istrinya. Dan Abdullah pun tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahandanya. Lantas Sayyidina Umar, ayahandanya tersebut, mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan akan kelakuan akhlakul karimah dari mantunya, ya, dari istrinya Abdullah yang ia cintai tersebut. Seperti itu. Dia menceritakan bagaimana kronologisnya, keadaan setiap harinya. Ya, kalau bahasa kita mah apa ya? Konsultasi lah begitu ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian baginda Rasulullah menyuruh kepada Abdullah mendatangi baginda Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepada Abdullah, "Abdullah, talikha." Abdullah, ceraikan istri kamu itu. Karena baginda Rasulullah yang mengatakannya harus menceraikan istrinya, ya dengan berat hati Abdullah pun menceraikan istrinya. Dan kemudian ibundanya Abdullah, berarti ibunya Abdullah berkata kepada Abdullah, "Hai anakku Abdullah, nikahilah wanita itu." Ya, berarti ibundanya menyuruh kepada Abdullah untuk menikahi wanita yang lain, yang mana wanita itu mungkin pilihan dari ibundanya ataupun dari istrinya Sayyidina Umar. Sehingga Abdullah menuruti akan keinginan ibundanya, meskipun entah apa yang dirasakan oleh hati Abdullah. Abdullah pun menikahi wanita pilihan ibundanya, dan memang wanita itu adalah wanita yang solehah, wanita yang terbaik bagi Abdullah. Maka diceritakan di dalam riwayat, justru Abdullah bisa masuk ke dalam syurganya Allah berkat apa? Berkat Abdullah mengikuti akan perintah ibundanya, sehingga ibundanya hatinya merasa senang. Seperti itu. Jadi dari riwayat ini banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama itu adalah seorang anak yang mungkin bagi kita yang mendengarkan agak cukup mudah, tetapi mungkin bagi Abdullah sendiri ini mungkin merupakan suatu keputusan yang sulit mungkin saja. Karena ya bayangkan kita orang yang sedang jatuh cinta, mencintai seorang perempuan, terkadang rasa cinta itu bisa membutakan hati kita sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Terkadang kan rasa cinta itu bisa menutupi akan hati kita itu. Ya contohnya seperti ini, seperti Abdullah, karena begitu mencintai wanita ini, artinya istri yang pertamanya, sehingga menutupi bahwa wanita ini sebetulnya kurang baik bagi Abdullah. Berarti Abdullah di sini sudah mengorbankan suatu perasaannya, dan mungkin bagi di luar sana yang pernah
merasakan hal ini mungkin ini agak cukup sulit. Tetapi Abdullah berpikir, aku ingin membahagiakan ibundaku, seperti itu. Ternyata pilihan ibundanya ini adalah memang yang paling tepat, yang paling tepat. Oleh karena itu di luar sana jika ada keinginan dari kedua orang tua kita sebagai anak yang baik, maka sebaiknya kita turuti apa keinginan kedua orang tua kita. Ya tentu harus kita pahami apakah kedua orang tua kita ini adalah kedua orang tua yang begitu baik di kacamata agamanya Allah ataupun tidak. Itu bisa kembali lagi ya, karena tidak sedikit juga di luar sana kedua orang tua yang begitu jauh sekali dengan agamanya Allah sehingga memerintahkan kepada anaknya justru menjauhkan dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kopi Troy 80 menambah stamina dan juga durasi panjang. Aman diminum meski punya penderita jantung dan juga mah. Cek lengkap di deskripsi. Semoga kita menjadi orang tua yang tidak seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga nih di dalam riwayat lain yang mana ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam syurganya Allah. Ketika masuk di dalam syurganya Allah, baginda Rasulullah mendengar di surga itu, baginda Rasulullah itu mendengar ada yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Rasulullah tuh kaget loh. Kan kalau kita udah masuk ke surga itu, Allah kan tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah. Tetapi di surga ini aku mendengar ada yang membacakan ayat suci Al-Quran. Lantas baginda Rasulullah bertanya, siapakah orang ini sampai di surga pun dia tidak melupakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Maka di sana ada yang berseru, ada yang berkata bahwa itu adalah Harisa ibnun Nu'man. Jadi seorang laki-laki yang saleh itu dikatakan Harisa ibnu Nu'man. Apa amal baiknya? Kadzalikumul birr. Ternyata amal baiknya itu adalah yang begitu menghormati ibundanya, yang begitu menyayangi, yang begitu menghormati kedua orang tuanya. Masya Allah. Begitulah akan kemuliaan seorang Harisah ibnu Nu'man yang begitu menghormati ibundanya. Nah, kemudian dari hikmah yang hadis dari menceritakan tentang Abdullah bin Umar, saya kembali lagi di sana, bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya talak ataupun cerai itu tidak bisa kita pandang seluruhnya bahwa itu adalah sesuatu hal yang negatif. Kita tidak bisa memandang seperti itu, ya. Buktinya, baginda Rasulullah sendiri yang menyuruh kepada Abdullah untuk menceraikan istri pertamanya itu. Ya kan? Memang meskipun ada di dalam hadis dikatakan bahwa cerai memang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya kita harus bijaksana, kita harus melihat di dalam rumah tangga itu mempunyai ceritanya masing-masing, ya kan? Sehingga kita harus lihat dulu bagaimana kondisi keadaan rumah tangga tersebut, bagaimana kronologinya, bagaimana latar belakangnya, begitu ya. Lantas duduk permasalahan dalam rumah tangganya itu gimana, bagaimana, begitu. Sehingga kita harus bisa lebih bijaksana di dalam menyikapi setiap rumah tangga, seperti itu. Dan mungkin saja suatu perceraian itu memang hal yang lebih tepat ataupun hal yang lebih baik, seperti itu ya. Jadi sekali lagi di dalam hadis ini ya kita jangan langsung memandang, kalau kita melihat ada orang yang bercerai, kita jangan langsung memandang bahwa perceraian itu adalah sesuatu hal yang negatif, seperti itu. Karena memang contohnya seperti di dalam hadis kasusnya Abdullah putranya Sayyidina Umar, bahwa di dalam kitab ini dikatakan qala al-ulama'u in kanat haqqu fi janibil walidaini fatalaquha wajibun wa ila fahuwa jaizun.
Jadi jika kebenaran itu berada di pihak kedua orang tuanya, maka bisa menjadikan bercerai itu hukumnya wajib. Tapi misalkan jika kebenaran itu tidak berpihak kepada kedua orang tuanya, maka perceraian itu hukumnya bisa menjadi jais. Bisa menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika kita melihat ada orang yang bercerai, kita dalam hati jangan ikut nimbrung sehingga hati kita berpikir negatif kepada orang tersebut. Karena kita tidak tahu kan kronologi di dalam rumah tangga orang tersebut. Jadi lebih baik kita apa ya? Lebih baik kita mendoakan saja apapun itu, semoga Allah memberikan kebaikan di dalam keluarganya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditarik hikmahnya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.